Halo semuanya, jumpa lagi bareng saya Kevin dari Troll Gadget. Dan di video kali ini kita akan bahas sebuah smartphone flagship dari Vivo yang udah saya pakai selama kurang lebih 1 minggu ke belakang. Ini dia nih HP-nya, Vivo X70 Pro. HP ini kalau saya bilang ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, itu bawa cukup banyak perubahan guys. Jadi di video ini saya akan bagikan 5 alasan kenapa kalian harus beli HP ini. Tentunya kalau kalian ada rezekinya ya. Yuk langsung aja kita bahas setelah opening yang berikut ini. Alasan pertama kenapa kamu harus beli HP ini adalah dari sektor kameranya guys. Nah, kalau untuk sektor kamera ini emang jadi salah satu unique selling point-nya dari Vivo X70 Pro. Di atas kertas, Vivo X70 Pro ini punya konfigurasi 4 kamera yang dimana hasil jepretannya itu hampir sama bagusnya, nggak ada yang jomplang antara lensa yang satu dengan lensa yang lain. Vivo X70 Pro hadir dengan kamera utama 50 megapiksel ultra sensing gimbal kamera, 12 megapiksel portrait kamera, 12 megapiksel ultra wide angle kamera, 8 megapiksel periskop kamera, dan 32 megapiksel front kamera. Coba deh kalian sebutin kamera apa yang nggak ada di HP ini. Pasti udah lengkap semua ya kan? Karena emang menurut saya HP ini tuh punya lensa yang lengkap dan ini pasti sangat bermanfaat buat kalian. Untuk mode 50 megapikselnya kelihatan banget ya kalau tone warnanya ini khas Vivo X series banget. Ala-ala sinematik gitu. Dynamic range-nya juga luas, kalau kena backlight pun nggak masalah, serta punya tingkat detail yang tinggi. Terus di mode portrait, bokehnya ini kelihatan rapi ya. Jarang tuh saya lihat ada yang bocor di setiap tepi antara objek dan juga background-nya. Detail resolusinya juga tajam, secara HP ini kan punya lensa khusus portrait. Tone warnanya juga kalau diperhatikan sama mode 50 megapikselnya tadi, itu nggak ada bedanya. Di mode portraitnya ini juga ada yang namanya Zeiss Style Portrait. Buat kalian yang fotografi antusias, pasti udah nggak asing lah sama style bokeh dari Zeiss yang super klasik ini. Ada biotar, planar, sonar, dan juga distagon. Dan masih banyak lagi style portrait yang nggak kalah keren, tinggal disesuaikan dengan selera kalian aja. Lanjut ke mode ultrawide-nya. Kalau biasanya di lensa ultrawide hasil fotonya nggak sebagus kamera utamanya, persoalan itu nggak berlaku di HP ini. Kalian bisa lihat ya, kalau distorsinya ini hampir nggak kelihatan. Tone warna dan dynamic range-nya juga tetap bagus. Instagramable banget lah kalau pakai lensa ultrawide-nya ini. Berikut kita bahas lensa periskopnya. Lensa ini punya kemampuan 5 kali optical zoom dan juga 60 kali hybrid zoom. Yuk, kita simak baik-baik foto berikut. Ini ultrawide. Ini 1 kali optical zoom. Ini 2 kali optical zoom. Dan ini 5 kali optical zoom. Gimana? Yang kelima ini masih oke kan detailnya? Kalau kalian mau maksa sampai 60 kali hybrid zoom juga bisa. Cuma emang saran dari saya sih mentok di 20 kali hybrid zoom aja ya. Soalnya kalau udah lebih dari itu, detailnya udah pecah. Terus untuk hasil dari lensa makronya tetap bagus guys. Detailnya oke, dynamic range-nya juga luas. Hasilnya sama bagusnya lah kalau dibandingin sama hasil dari lensa yang lain. Terus untuk foto di malam hari, kita bisa nikmatin satu fitur yang namanya Real Time Extreme Night Vision. Dengan fitur ini, kita bisa ngasilin foto di kondisi low light dengan kualitas yang lebih baik tentunya. Detailnya lebih dapet, lebih terang juga, dan lebih minim noise. Di mode malamnya ini juga ada berbagai filter cakep, kayak Black and Gold, Cyberpunk, Blue Eyes, Green Orange, dan masih banyak lagi. Yang bikin saya kagum, hasil perekaman video di malam harinya juga kelihatan stabil dan minim noise. Itu karena kameranya ini dibekali dengan Zeiss T-Star Coating, jadi bikin video yang dihasilkan terlihat alami. Dan meskipun kita arahkan langsung dengan sumber cahaya, jarang sekali saya nemuin adanya flare glare yang berlebihan.
Nah, buat kalian yang suka bikin video ala-ala sinematik, Vivo juga sediain Pro Cinematic Mode. Di mana di fitur ini kalian bisa milih lensanya, mulai dari lensa ultra wide, standar, medium telefoto, dan telefoto. Terus kalian juga bisa ngatur secara manual mulai dari exposure value, ISO 100 sampai 3200, shutter speed 1/12.000 sampai 32 detik, white balance, dan manual focus. Berikut saya tampilin bedanya video before after dari ultra sensing gimbal kamera dengan gimbal kamera 3.0-nya. Lalu untuk hasil selfie kameranya, ya bukan Vivo namanya dong, kalau selfie kameranya itu nggak bagus. Saya nggak ada keluhan sama sekali guys, baik itu pada kondisi siang maupun malam. Mau yang pakai mode auto ataupun pakai potret, hasilnya sama-sama bagus. Untuk di video selfie kameranya, ini cocok banget buat kalian yang suka vlogging. Soalnya ya ini seperti yang teman-teman lihat, kalau angle-nya ini cukup wide ya. Jadi di videonya tuh nggak penuh sama mukanya kalian. Masih sangat bisa lah dinikmatin asalkan jangan sampai lari-lari ya. Oke, alasan kedua kenapa kamu harus beli HP ini adalah dari segi desainnya. Desain Vivo X70 Pro ini nggak kelihatan kayak HP Cina sama sekali. Dari dulu, Vivo X Series emang masih konsisten mempertahankan ukurannya yang compact dan menjadikan seri HP yang paling enak handlingnya. HP ini pun begitu ya, beratnya cuma 184 gram, tipisnya cuma 8,08 mm aja. Yang saya pegang ini adalah warna Aurora Dawn dan ada juga varian warna lain yaitu Cosmic Black. Permukaan backdoornya ini pakai Fluoride AG coating yang anti ninggalin bekas sidik jari sama sekali. Di bagian atas juga konsisten ya, tetap ada tulisan profesional fotografi. Cuma sayang sih ya, Vivo X70 Pro ini masih setia pakai speaker mono guys. Untungnya kualitas speakernya ini terhitung bagus guys, jadi ya bisa dimaklumi lah. Terus untuk modul kameranya, sekarang pakai Cloud Valley Design. Desainnya sekarang lebih fresh dengan frame lensa dan frame LED flash yang dipisahin. Kita masuk alasan ketiga, yaitu dari segi layarnya guys. Dan kali ini layarnya itu mendapatkan upgrade. Bentangan layarnya 6,56 inci E5 AMOLED display Full HD+, 120Hz refresh rate, in-display fingerprint, Ultra O screen, udah support juga sama XDR10+, dan brightness-nya juga sampai 1300 nits. Dengan spek layar kayak gini guys, kalian nggak perlu khawatir kalau mau ngoperasiin HP ini di bawah sinar matahari langsung. Kemudian untuk alasan keempat, yaitu adalah dari sektor dapur pacunya nih. Vivo X70 Pro hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 1200 Vivo. Kalau kalian tanya, Dimensity 1200 setara dengan Snapdragon berapa? Saya sih bisa jawab setara dengan Snapdragon 870. Cuma emang di Dimensity 1200 ini, fitur dan teknologi 5G-nya itu lebih komplit, seperti Dual 5G atau 5G Ultra Safe. Biar baterainya itu lebih irit walaupun sinyal 5G-nya itu on terus. Nah, chipset yang dipakai HP ini kan ada embel-embel Vivo-nya nih di belakang. Bedanya dengan Dimensity 1200 versi biasa, kalau yang ini tuh udah dioptimalin secara eksklusif oleh pihak Vivo-nya. Kapasitas RAM dan storage-nya juga nunjukin HP flagship banget dengan 12GB RAM plus 4GB extended RAM 2.0 dan internal storage-nya yang sampai 256GB. Makanya kalau kita tes di Antutu bisa dapat skor yang tinggi di angka 680 ribuan. Geekbench 5 single core di angka 668 dan multicore di angka 2691. Main Genshin Impact dengan settingan rata kanan masih tergolong lancar, walaupun masih tetap ada frame drop pas efek animasinya muncul. Terus pas saya main PUBG Mobile,
Dan saya tes settingan rata kanan bisa dapat XDR Ultra. Tapi biar lebih nyaman, saya setnya di Smooth Extreme aja. Gameplaynya nggak ada masalah dan FPS-nya juga jarang mengalami drop. Kemudian alasan terakhir kenapa kamu harus beli HP ini adalah dari sektor baterainya yang irit daya banget. Baterai HP ini itu punya kapasitas 4450 mAh yang bisa dengan mudah dapetin SOT di atas 6 jam. Dan untuk kepala chargernya udah support output hingga 44 watt flash charge. Dipakai buat nonton YouTube sejaman lebih dengan brightness dan sound 50%, baterainya cuma berkurang 6% aja. Jangan lupa guys, ada NFC multifunction juga yang bisa kalian gunakan buat kirim atau terima file, bahkan bisa digunakan untuk menduplikasikan kartu akses. Oke, jadi itu tadi 5 alasan kenapa kalian harus beli Vivo X70 Pro. Kalau emang kalian punya budget 11 jutaan dan mungkin emang pengen beli HP baru, saya rasa HP ini bisa dijadikan alternatif pilihan buat kalian. Intinya sih HP ini tuh emang punya spek yang merata di setiap sektornya. Bermanfaat banget deh pokoknya fitur-fitur yang ada di HP ini dan juga pasti bermanfaat buat kalian ya, bukan cuma sekedar gimmick doang. Dan ya, sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.